Bertempat di kantor Kelurahan Sendang Tirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, kegiatan sosialisasi norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja tahun 2022 yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi lokasi keempat pada bulan November. Dalam sosialisasi kali ini, rupanya banyak dari peserta yang sudah cukup paham untuk menerapkan K3, akan tetapi belum 100% dilaksanakan secara maksimal, terlebih dalam kelengkapan alat pelindung diri atau APD. Hal ini karena peserta yang hadir merupakan pekerja dan juga relawan. Sosialisasi ini juga dihadiri langsung oleh anggota Dewan DPRD Provinsi DIY Nurholis Suharman, Kepala Seksi Pengawasan K3 Disnaker Trans Provinsi DIY Muhammad Sultoni Wibowo, praktisi K3 Junet Mustafa, dan juga Jogoboyo Kelurahan Sendang Tirto Awan Prabowo. Sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah mengatur dengan jelas pelaksanaan K3 di semua tempat kerja di mana terdapat tenaga kerja, hubungan kerja atau kegiatan usaha, dan sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah Indonesia. Di samping itu, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya saja, akan tetapi juga untuk mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja saat ini tidak hanya membahas mengenai K3 di kantor saja, akan tetapi sudah di semua lingkup termasuk pada lingkup paling kecil yakni di rumah. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa hadir dalam acara sosialisasi norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja K3 di tahun 2022. Selamat datang guys semuanya yang ada di sini. Mohon nanti bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Apabila nanti ada yang ditanyakan dari para narasumber, dari Pak Nurholis ataupun dari dinas, dari monggo bisa ditanyakan. Mungkin itu saja nggih dari kami. Untuk mempersingkat waktu atau kami cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ong, cukup singkat, padat dan jelas semuanya ya. Yang jelas langsung tunjuk poin sosialisasi gitu. Setuju saya. Sambutan berikutnya dari Dinas Tenaga Kerja Bapak yang diwakili Bapak Sultoni Wibowo ST. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nurholis Suharman, SIP, MSI, selaku anggota Dewan. Yang saya hormati Pak Awang Prabowo dan Pak Junet serta Bapak Ibu sekalian hadirin peserta sosialisasi norma K3 di Balai Desa Sendang Tirto Berbah Sleman. Alhamdulillah puji syukur kita hari ini di cuaca yang cukup cerah dapat berkumpul di suatu tempat yang cukup nyaman. Dari 4 kali sosialisasi ini adalah tempat yang paling nyaman. Ada AC-nya, suasana juga cukup mendukung seperti itu. Terima kasih dari tim panitia yang sudah menyiapkan tempat dan tentunya terima kasih untuk
pamong dari Kelurahan Sendang Tirto seperti itu. Baik, kami dari dinas, saya diutus oleh Kepala Dinas, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Muhammad Sultoni Wibowo, saya selaku di Seksi Pengawasan Norma K3. Jadi kalau kita bicara K3 itu tadi singkatan adalah keselamatan dan kesehatan kerja, maka kemudian mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang mendapat undangan, kok tahu-tahu ada acara sosialisasi norma K3 seperti itu. Baik, memang selama ini pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja itu biasanya turun ke perusahaan. Jadi objek K3 itu biasanya kita adalah di perusahaan. Di tempatnya Mas Junet itu di Lezak, di Merbah saya kira cukup banyak, ada Mitra Adijaya, ada Perwita Karya dan lain-lain. Tetapi kalau bicara K3 itu ada ilmu yang bersifat global. Karena apa? Namanya terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja itu juga terjadi di masyarakat umum. Contoh di rumah, contoh di konstruksi bangunan, mungkin Bapak Ibu ada proyek bangunan seperti itu, tentunya ada potensi-potensi terhadap namanya bahaya K3. Oleh karena itu di tahun ini kami dengan diinisiasi dari anggota Dewan, terima kasih kami diberikan anggaran untuk mengadakan sosialisasi K3. Ya, Bapak Ibu semua, saya melihat yang hadir ini memang bagian dari pekerja yang memang perlu penjelasan tentang norma-norma K3, tapi di satu sisi juga ada relawan, Pak. Ya. Ini relawan Desa Sendang Tirto ini juga memang namanya relawan, apapun apa yang menjadi buat reporting masyarakat di Sendang Tirto ini jadi tumpuan. Ya, termasuk kalau nanti terjadi kecelakaan kerja. Ya, jadi tepat sekali saya berharap nanti relawan ini juga diberi bekal untuk bagaimana sih dengan norma-norma keselamatan kesehatan kerja, termasuk keselamatan dan kesehatan relawan itu sendiri ya, dalam melaksanakan tugas. Ini bisa termasuk toh, Pak? Nah, bukan hanya tenaga kerja yang ada di pabrik, tidak kerja yang ada di lembaga-lembaga yang memang itu sebagai secara formal itu dinamakan sebagai pekerja. Tapi memang semua yang ada di masyarakat yang melakukan suatu pekerjaan, saya kira ini bisa masuk dalam norma. Ya, tapi saya berharap bapak-bapak yang memang ini sebagai karyawan bekerja di suatu perusahaan atau industri, ini perlu menjadi suatu perhatian, dan bagi bapak-bapak yang di relawan ya ini harapan bisa menjadi bekal untuk bagaimana nanti kalau terjadi hal-hal berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Sendang Tirto ini. Ya. Jadi harapannya itu, ya tolong nanti bisa dicermati apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh masing-masing komponen ini, ya. Baik pekerja maupun perusahaan harus seperti apa. Ya. Nah, sehingga kalau semua komponen stakeholder berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja ini sudah tahu fungsi dan tugasnya masing-masing, saya kira semua akan berjalan dengan baik. Dan diharapkan dengan adanya sosialisasi ini nanti dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan Bapak Ibu semua aman dan sehat semua. Tidak pernah terjadi kecelakaan kerja, kemudian dalam melaksanakan pekerjaan juga selalu sehat, sehingga tujuan utama adalah peningkatan produktivitas Bapak Ibu semua. Semua tujuan di situ, karena kita tahu bahwa produktivitas adalah tolok ukur dalam prestasi jenengan dalam bekerja. Makanya dengan ini kami dari DPRD DIY Komisi D ini mendorong untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan kegiatan ini, sehingga kami akan berikan dana ayo kegiatan ini dan sosialisasi ini sampai ke masyarakat.
Nah, maka dari itu pemerintah juga mengharapkan ya di sini bagaimana seluruh tenaga kerja ini bisa mendapatkan upah yang layak ya. Dan ini juga sudah diamanatkan Bapak Ibu sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya 1945 ada di pasal 27 ayat 2 ya, bahwa bapak-bapak, ibu-ibu semua ini punya hak ya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, makanya pemerintah ini sedemikian rupa ya, kalau bisa orang kerja itu ya cukup ya kehidupannya, ya minimal upah minimum ya satu bulan ya, atau kalau kerjanya harian mingguan ya proporsional gitu ya, cukup tadi ya makan 3 kali. Tapi ternyata orang hidup itu sejahtera nggak hanya uang, Bapak Ibu. Apa kira-kira? Tadi sudah disampaikan mbaknya tadi ya, sehat. Makanya kita hidup harus sehat ya, setuju ya? Ya, makanya saat ini kita harus sama-sama untuk bisa menjaga kesehatan. Ya, jadi sehat itu ada 2 macam ini indikatornya Bapak Ibu. Yang pertama itu sehat fisik. Sehat fisik ini biasanya secara visual ini nampak. Nah, beliau ini otomatis ini berarti sehat ini. Ya, nampak ya badannya kuat, segar gitu ya. Tapi yang kedua ada Pak, namanya sehat psikologis. Ini sehat jiwanya. Nah ini ya, memang akhir-akhir ini benar yang dikatakan Bapak ya, banyak masyarakat khususnya tenaga kerja ini jiwanya kurang sehat ya. Dan ini terbukti ada beberapa kejadian yang tidak masuk akal ya, apalagi kalau kita bicara perikemanusiaan ya, adil dan beradab ya. Tadi pagi ada berita seorang seorang pacar itu ya nusuk kekasihnya. Waduh, nusuknya tidak ini ya pakai senjata tajam. Wah, ini kan sudah nggak masuk akal ya. Ada juga yang bunuh anaknya itu. Wah ini ya. Nah ini juga yang diharapkan kami tentunya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Jakarta tentunya mengharapkan bagaimana setiap tenaga kerja khususnya tenaga kerja di Sindang Teto ini ya, yang bisa menghasilkan upah yang tinggi ya, sejahtera, ini tetap sehat fisik dan psikologisnya ya, tepat sekali ya. Jadi ini yang kita harapkan. Yang kedua apa? Ternyata orang kerja itu ada resikonya ya Bapak Ibu ya. Kalau orang nyangkul biasanya resikonya apa Bapak Ibu? Ada yang pernah mencangkul? Mbaknya pernah mencangkul Mbak? Belum pernah ya. Tapi pernah lihat cangkul ya Mbaknya? Iya. Cangkul itu gunanya apa Bapak Ibu? Untuk mencangkul. Ya, biasanya kalau mencangkul apa resikonya? Resikonya apa kira-kira? Kena cangkul. Apa yang kena Pak cangkulnya Pak? Kena kakinya gitu ya. Wah tadi sampean Pak Junet ya. Jadi kalau ada pekerjaan Pak yang ada resikonya, Bapak nyangkul kok bisa kena kaki. Supaya nggak kena kaki berarti harus bagaimana Bapak? Pakai apa kira-kira? Pakai sepatu. Ada lagi? Ya. Jadi sebelum kita nyangkul, yang pertama kita harus yang nyangkul ini mampu nyangkul Pak. Jadi Bapak kalau memang dari fisik dan kesehatan merasa oh saya nggak mampu nih hari ini nyangkul, jadi jangan nyangkul ya Pak. Karena kalau Anda fisik tidak memadai, Anda maksain nyangkul, yang ada konsentrasi Anda bisa buyar ya. Terus tubuh Anda nggak kuat nyangkul, lepas Pak cangkulnya. Kalau cangkul sudah lepas ya akhirnya bisa kena kaki tadi, bahkan bisa kena temennya kan gitu. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi fisik, psikologis nomor 1 ya. Nah fisik dan psikologis ini juga diharapkan dituntut untuk meningkatkan adanya kompetensi ya. Makanya bapak-bapak nggak perlu takut, nggak perlu ragu Pak ya. Kalau nanti dipanggil Pak Nurkolis diajak sini ngobrol-ngobrol biar makin nambah ilmunya, makin nambah kompetensinya, wah itu harus semangat kan gitu ya. Kita mau nyangkul nggak mampu nyangkul ya yang ada silakan. Yang kedua apa? Cangkulnya Pak ya. Kita mau nyangkul, cangkulnya nggak layak pakai, dipakai meletot-meletot ya,
Mau nyangkul di sawah, cangkulnya kecil Pak. Wah ya, nggak bisa. Mau nyangkul di sawah, cangkulnya terlalu kegedean, ya nggak bisa juga ya. Makanya penting ya, alat yang digunakan untuk kita kerja itu juga alat yang harus aman. Jangan sampai melukai kita, jangan sampai produktivitas kita kerja ini nggak dapat kita hasilkan. Nah ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan ya. Saya akan menjelaskan terkait masalah APD. Dalam hal ini mungkin salah satu dari norma di keselamatan kerja. Kemudian karena di sini pesertanya ada dari banyak macam-macam Pak. Jadi mungkin ada dari yang dari perusahaan, kemudian dari sudah disampaikan oleh Pak Nurkolis, dalam hal ini mungkin dari teman-teman relawan dan juga berbagai macam pekerjaannya masing-masing. Tentunya tidak lepas dari yang namanya K3. Dalam hal ini mungkin di perusahaan memang banyak khususnya di Lesak khususnya seringkali di sidak ya Pak, Pak Sultani. Jadi terkait pelaksanaan K3 udah benar apa belum? Alhamdulillah khususnya di Lesak sendiri untuk jenis-jenis terkait pelaksanaan K3-nya alhamdulillah kemarin sudah terlaksana bagus. Kemudian juga terkait pembentukan P2K3-nya juga sudah ada. Jadi mungkin sering kita komunikasi dalam hal ini mungkin di Dinas Pengawasan di provinsi, karena untuk pengawas semuanya ditarik di provinsi Pak. Jadi itu. Kemudian berkaitan dengan APD ini tentunya kalau di Lisak dalam hal ini yang terutama mungkin terkait masalah masker. Jadi mungkin karena suasananya debu dan lain sebagainya, itu perlu terkait masalah masker karena lama atau penyakit akibat kerja adalah salah satunya adalah asma, dalam hal ini terkait masalah debu. Jadi itu beberapa salah satu poin penting di perusahaan kenapa meskipun dalam hal penyediaan APD ini cukup dalam hal keuangan cukup besar ya Pak, dalam hal ini mungkin terkait keuangannya juga mungkin salah satunya adalah masker ini sangat penting untuk teman-teman khususnya yang ada di perusahaan karena sangat melindungi teman-teman dalam bekerja. Kemudian berkaitan tadi disampaikan terkait masalah relawan untuk APD mungkin nanti jika kurang bisa minta ke Pak Dewan. Iya Pak. Laras ya Pak. Nah. Jadi ketika terjadi emergensi terkait masalah mungkin penebangan pohon dan lain sebagainya yang teman-teman terutama mungkin ketika mungkin Basari pegang sensor dan lain sebagainya itu harus ada mungkin kacamata Mbak. Jadi mungkin ketika jenengan melakukan pemotongan pohon ketika ada percikan atau apa bisa terlindungi. Kalau enggak punya nanti ada Pak Dewan nanti kawan. Jadi itu mungkin poin-poin sebenarnya sudah terjadi di masyarakat khususnya terkait masalah perlindungan K3 ini, cuman kita kadang kurang tahu, oh ini fungsinya K3 seperti ini. Jadi mungkin teman-teman di dalam masyarakat khususnya di masyarakat terutama di rumah juga terkait masalah aliran listrik dan lain sebagainya itu juga menjadi poin-poin di dalam masyarakat agar nanti ketika terjadi K3 ini sudah bisa termonitor. Jadi mungkin dari materi tadi yang saya simak itu yang dibagikan itu adalah poin contoh-contoh dari inventarisasi masalah sebelum terjadinya K3 di perusahaan maupun di dalam masyarakat. Mungkin berkaitan dengan APD saya rasa cukup tadi mungkin ada sarung tangan, sepatu, mungkin sepatunya sudah ada ya Mbak. Jadi mungkin nanti terkait anggaran dari Pak Dewan nanti di 2023 sudah dianggarkan katanya. Mungkin terkait APD ini teman-teman, jadi mungkin banyak sekali termasuk di perusahaan ada pelindung telinga, terus kemudian ada rompi, ada helm dan lain sebagainya. Itu salah satu dari wujud penyempurnaan atau perlindungan dari K3 di dalam perusahaan. Kemudian penyakit akibat kerja itu salah satunya juga asma, kemudian ada penyakit paru, obstruktif koronis, itu adalah penyebab kematian terbanyak nomor 4 di dunia, karena mungkin seringnya kita tidak tahu masalah K3 ini. Kemudian
gangguan tulang atau otot, ini yang sering terjadi di perusahaan ketika kita bekerjanya tidak fokus dan lain sebagainya, kadang juga menimbulkan otot tertarik ataupun tulang menjadi retak dan lain sebagainya. Jadi terkait K3 ini monggo nanti bisa diimplementasikan ke teman-teman, khususnya bagaimana ketika kita terjadi di masyarakat itu bisa minimal bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja di masyarakat maupun di perusahaan. Anggota DPRD Provinsi DIY Nurkhali Suharman memberikan dukungan terlebih dalam hal penganggaran sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dikarenakan adanya perusahaan yang memiliki banyak karyawan yang memang harus menjamin keselamatan dan kesehatannya hingga akhirnya produktivitas dapat meningkat. Jadi kalau kita bilang K3, dukungan dari Dewan itu adalah bagaimana kita menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi K3. Nah, termasuk ada di Sendang Tirto ini. Karena di Sendang Tirto ini ada beberapa perusahaan yang memang karyawan banyak, sehingga keselamatan dari karyawan itu bisa terjamin, keselamatan dan kesehatannya. Di samping itu juga di Sendang Tirto ini kan relawan bencana itu juga sangat giat sekali, sehingga kami juga berharap mereka juga diberi pembelajaran atau mungkin pemahaman tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Harapannya setelah ini nanti dalam kita melaksanakan tugas-tugas pekerjaan ini tidak terjadi kecelakaan dan semua tetap sehat selamat, sehingga kalau kita sehat, kita tidak ada kesalahan atau tidak ada kecelakaan pekerjaan, harapannya adalah peningkatan produktivitas. Karena apa? Tolak ukur daripada pekerjaan atau bekerja itu adalah produktivitas sendiri. Ya, sehingga ini semua ujung-ujungnya adalah bagaimana pekerja atau kita itu melaksanakan tugas, melakukan pekerjaan itu produktivitasnya tinggi, sehingga efektif dan efisien. Tidak hanya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, dukungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja juga telah dilakukan oleh Kalurahan Sendang Tirto. Dukungan tersebut berupa anggaran pembelian alat perlindungan diri untuk keselamatan di kantor maupun di luar kantor, seperti tabung oksigen untuk warga, alat pemadam api ringan atau APAR, sepatu boot, dan juga helm kerja. Kalau kita dari kelurahan sudah menerapkan dalam APBDes terutama atau APBKal di sini itu kita anggarkan untuk pembelian alat-alat APD misalkan untuk keselamatan bagi di kantor maupun di luar kantor, itu sudah kita anggarkan di APBDes. Yang sudah kita beli itu dari berupa tabung oksigen untuk warga karena kemarin banyak untuk COVID, kemudian sedang kita anggarkan untuk APAR karena di tahun ini insya Allah akan kita beli, tapi sudah kita siapkan untuk anggarannya. Kemudian untuk APD di relawan khususnya itu ada Sinso, kemudian sepatu boot, kacamata, helm dan sebagainya itu sudah ada. Kalau di wirausaha kan karena kita sebagian masih yang kecil meski kalau di yang sudah perusahaan besar di Sendang Tirto ada 2, saya rasa itu sudah cukup untuk K3-nya sudah terpenuhi. Tapi kalau untuk yang kecil mereka untuk produksi saja mungkin masih belum jadi lebih banyak untuk lebih banyak
tenaga sebenarnya. Jadi tenaga, inovasi dan kehati-hatian mereka dalam bekerja. Sementara untuk APD dan sebagainya itu masih belum cukup memadai sebagian besar. Tapi yang sudah memadai juga sudah ada. Oke, dari sosialisasi ini sangat membantu sekali ya, karena kita mengetahui dari K3 itu seperti apa yang sebelumnya mungkin hanya angan-angan saja. Sekarang paling tidak kita mengetahui pentingnya keselamatan kerja, kemudian perlindungan dari keselamatan kerja nanti seperti apa, termasuk nanti ada asuransi dari BPJS misalkan, bagaimana cara untuk ikut serta dan sebagainya, dan itu yang saya rasa sangat membantu dalam kegiatan sosialisasi kali ini. Meskipun sosialisasi penerapan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja tahun 2022 termasuk baru, rupanya penerapan K3 ini sudah diberlakukan oleh perusahaan yang ada di Sendang Tirto. Akan tetapi penerapannya memang belum maksimal. Untuk penerapan K3 sendiri, alhamdulillah khususnya di dalam perusahaan semuanya berjalan dengan sesuai aturan yang ada. Kemudian yang sering terjadi pelanggaran adalah penggunaan masker, dalam hal ini terkait APD, karena masker di perusahaan sangat penting, karena nanti ketika tidak menggunakan masker dampak panjangnya itu yang menjadi resiko dari pekerja tersebut. Terkait acara tadi, memang ini menjadi salah satu program saya bekerjasama dengan Pak Nurholis selaku Dewan Provinsi untuk meminimalisir terjadinya K3 di dalam masyarakat maupun di dalam perusahaan yang selama ini mungkin anggapan masyarakat itu menjadi bahan istilahnya tidak sesuai atau apa yang menjadi keinginan dari masyarakat tersebut. Harapan kedepannya saya pribadi supaya tidak ada lagi terjadinya kecelakaan K3, dalam hal ini mungkin kecelakaan kerja, sehingga tidak merugikan karyawan maupun masyarakat khususnya yang ada di Sendang Tirto ini. Junet berharap agar kedepannya tidak lagi terjadi kecelakaan K3 sehingga tidak merugikan karyawan maupun masyarakat di Sendang Tirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman.